Kalau ternyata nanti ibu diundang bukber, ternyata es teler nggak dapatnya teh anget, es teler itu jadi tambahan pahala di sisi Allah. Nggak ada yang sia-sia gitu ya. Makanya para sahabat itu mereka adalah orang yang sangat manja kalau sudah sama Allah. Bahkan urusan tali sendal jepit yang putul itu, mereka minta dulu loh sama Allah. Ya Allah, tali sendal jepitku putus, ya Allah, gantiin yang baru. Ya ibu, sendal jepit, ya cepat. Ya wes lah, kok tak tuku meneh. Nah ibu kan jarang berdoa jaluk sing anyar ya. Nah makanya orang itu kalau dia sudah terbiasa melibatkan Allah dalam urusan-urusan yang remeh, sidik-sidik njaluk, Allah tuh makin diminta makin seneng. Beda sama manusia, makin diminta makin seneng. Jaluk meneh. Nah, kalau manusia begitu, ya. Kayak ngopo moro rene mesti arep njaluk utangan. Nah, kalau Allah enggak, ayo datang, ayo minta lagi. Justru Allah kalau kita enggak minta marah. Nah, coba di mana kita bisa punya Tuhan seperti Allah gitu ya. Makanya Umar bin Khattab itu bilang, aku ketika berdoa sama Allah nggak peduli doaku mau dikabulkan apa enggak, karena bisa berdoa aja itu adalah anugerah nikmat yang luar biasa yang nggak setiap orang dikasih kesempatan untuk bisa berdoa. Ibu kalau dikasih waktu setengah jam kondongo saakeh-akeh lagi 10 menit lah wes bingung jaluk apa meneh yo iki wes kan gitu ya. Makanya bisa berdoa itu anugerah Bu. Bahkan yang bikin kita jadi perkewoh mau doa mau minta itu setan. Makanya sudah apapun minta sama Allah. Kalau kita yang kecil-kecil yang remeh saja terbiasa minta sama Allah, saat kita ada masalah besar nggak butuh waktu lama buat Allah untuk memberikan apa yang kita minta Bu. Karena oh ini udah biasa jaluk, saiki ora sah jaluk tak kei. Nah Allah tuh begitu. Makanya di waktu sarin tadi ya, cara Allah mengabulkan doa tuh ada 3. 1, tadi dikabulkan persis dengan apa yang kita minta. Yang kedua, akan jadi tambahan pahala di akhirat. Yang ketiga, akan dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Ibu njaluk mobil, kok duwene motor, woy. Alhamdulillah, nek ibu duwe mobil malah tabrakan. Nah, berarti nggak dikabulkan itu karena ibu akan dihindarkan dari musibah yang lebih besar, kan begitu ya? Nah, jadi sebenarnya doa yang kita panjatkan itu nggak ada yang sia-sia. Semua itu sudah terkabul. Cuma cara terkabulnya kadang berbeda dengan yang kita minta, gitu ya. Maka di waktu sahar itu Allah turun sampai langit dunia. Langit dunia itu mana? Itu yang ketok itu Bu. Nah itu namanya langit dunia. Karena kalau tidak di waktu sahar, Allah itu bersemayamnya di langit ke-7, di arsy atau di singgasananya Allah. Maka di waktu sahar itu Allah turun ngelihat kita, ayo sopo sing jaluk ngapura, siapa yang minta ampun aku ampuni, yang punya hajat berdoa pasti aku kabulkan. Jangan sampai di waktu ini kita dilihat sama Allah, ditakoin jaluk opo, sing didelok malah HP, yang ditonton malah TV. Karena biasanya ibu-ibu jam 3 bangun kok sepi men ya, alah tak nyetel TV nggo rungon-rungon. Nah itu ibaratnya walah katanya punya hajat ditungguin minta apa lah kok malah nyetel TV, kan bangetan gitu ya. Maka di waktu sahar ini perintahnya adalah wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar itu memperbanyak istighfar. Kenapa kok memperbanyak istighfar di waktu ini Bu? Karena waktu kita terbatas, sekitar setengah jam tok ini waktunya. Nah kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kalau waktu kita terbatas sedangkan permintaan kita sama Allah itu banyak, perbanyaklah kamu istighfar. Kenapa begitu? Karena gini, Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kalau kalian cinta sama Allah, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cintai kalian dan ampuni dosa kalian. Berarti orang itu tanda dicintai sama Allah adalah diampuni dosanya. Sekarang kalau kita banyak minta ampun atas dosa kita, maka berpotensi untuk mendatangkan cintanya Allah gitu ya. Kalau Allah sudah cinta, misalkan
Ibu ketika kajian terus dapat snack, dibuka, iki kok snacknya kesenengane putuku. Ibu kira-kira snacknya pilih dimakan di tempat apa dibawa pulang? Dibawa pulang. Sekarang putune apa njaluk? Tidak. Ibu kan cucunya nggak minta buat dikasih makanan itu, tapi kenapa ibu bawa pulang buat cucunya? Karena sayang, ben putune seneng gitu ya. Nah, orang itu kalau sayang jangankan minta, orang jaluk we dikei. Iya enggak? Iya. Nah, Allah itu lebih cinta dan lebih sayang kepada hambanya daripada kita ke anak kita, ke cucu kita. Maka kalau Allah sudah cinta sama ibu, jangankan ibu minta, yang enggak ibu minta aja sama Allah sudah dikasih. Gitu ya analoginya. Maka di waktu yang singkat, kalau permohonan kita banyak, perbanyak istighfar aja ya. Astagfirullah, astagfirullah. Boleh nanti ibu makan sahur sambil istighfar gitu. Nah ini di waktu sahar ya, bisa kita maksimalkan. Kemudian nanti di waktu siang hari, jadi Rasul membagi waktunya nanti menjadi tiga macam. Mulai dari waktu malam, kemudian yang kedua nanti waktu sahar, dan waktu ketiga adalah waktu siang. Waktu siang nanti dari habis subuh sampai dengan menjelang sampai dengan ba'da maghrib. Maka yang bisa kita lakukan di waktu siang tadi, satu, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, memperbanyak zikir dan doa. Dan ini ibu kalau bisa jadilah pencuri yang diridhoi oleh Allah di bulan Ramadan. Caranya gimana? Kasih berbuka puasa bagi orang-orang solih, bagi para penghafal Quran, atau bagi sekarang orang yang iktikaf. Ibu pengen iktikaf tapi tidak mampu, karena bagi wanita iktikaf itu ada syaratnya. Satu, harus izin suami. Kalau suami nggak ngizinin, ibu nggak boleh iktikaf ya. Yang kedua, harus aman dari fitnah. Cari masjid yang memang terpisah, laki-laki sama perempuan, mungkin ada saternya, mungkin perempuan di lantai 2. Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan kewajiban yang lebih besar. Ibu masih punya anak kecil, tanggungan, terus ibu bilang karo anaknya cek 2 tahun, "Dok, ibu arep itikaf, ngurusi awakmu dhewe yo, mangan golek dhewe, atus dhewe." Nah,